Gagal bayar di pinjol ataupun di bank, mana yang lebih berbahaya ketika kalian gagal bayar di sana? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat selalu, semoga teman-teman diberikan rezeki yang luar biasa, rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita akan bahas ya teman-teman ya, galbe di pinjol atau galbe di bank. Oke, gini. Jadi teman-teman gini ya, bank itu kesannya itu nggak akan barbar. Bank itu kesannya itu resikonya lebih berat lebih ringan dibandingkan pinjol. Karena selama ini kan yang kita dengar pinjol itu di luar-luar sana itu selalu menakutkan ya. Selalu bikin orang stres, selalu bikin orang panik gitu. Dan suka barbar dan suka semena-mena. Padahal belum tentu. Bank pun juga bisa menjadi bukan barbar ya, tapi lebih parah dan juga tidak mengenakan daripada pinjol teman-teman. Karena bank itu benar-benar terstruktur banget dan tersistematis banget dan mereka mempunyai manpower yang tinggi. Apa itu manpower? Manpower ini adalah semacam kayak apa ya teman-teman ya? Istilahnya itu bisa dibilang ya orang-orang yang karyawan itu banyak ya. Tim penagihan itu banyak, bahkan divisi kolektor, divisi penagihan itu banyak banget. Jadi udah pasti akan sangat memberatkan. Dan sistem mereka itu saklek juga karena memang ya udah korporasi ya, udah settle semuanya, nggak ada negosiasi-negosiasi dan susah banget untuk untuk nyari titik tengah gitu loh. Dan bahkan Slik OJK udah pasti akan kena gitu. Dan tim penagihannya pun juga ya kadang nggak sebaik yang kita duga gitu loh. Maksudnya ada beberapa yang galak juga, ada beberapa yang baik. Kayak gitulah, mirip-mirip seperti pinjol pokoknya. Namanya juga kolektor ya, tim penagihan ya. Yang nggak jauh-jauh dari situ lah teman-teman. Nah, yang jadi pertanyaan di sini ya teman-teman ya. Kenapa orang-orang yang galbe pinjol itu seakan-akan diperlakukan yang paling parah gitu dibandingkan yang galbe di bank? Karena yang pertama, ya mungkin yang galbe banyak banget ya. Yang galbe itu dari level receh-receh, utang di bawah 1 juta, utang di bawah 3 juta gitu ya. Nah itu kan termasuk receh. Nah sedangkan utang di bank nggak ada tuh utang yang sekecil itu. Kita ngomongin soal kur ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya kartu kredit ya ada aja. Tapi kartu kredit kalau galbenya cuman di bawah 1 juta itu sih penagihannya nggak seheboh kayak pinjol gitu loh. Jadi ya ada plus minusnya juga teman-teman. Cuman galbe di mana pun tetap tidak akan membuat kita nyaman, tidak akan membuat kita tenang. Jadi solusinya ya kita harus memperbaiki kondisi finansial kita dulu, baru kita bisa menyelesaikan semua utang-utang itu. Itu hukum wajibnya dan udah langkah konkret dan langkah pastinya. Jadi nggak ada hal lainnya ya. Mungkin segitu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.